Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Sehat selalu buat pemirsa, teman-teman dimanapun berada. Dan di sini saya akan coba berbagi pengalaman tentang sebuah perbaikan aki menggunakan kiprok motor. Oke, dan bagaimana hasilnya? Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, dan yang pertama sudah saya siapkan sebuah regulator atau sistem pengisian di sebuah motor. Oke, ini kalau biasanya orang menyebut regulator atau kiprok motor, dan kebetulan kiprok ini bawaan motor, dimana untuk kendala dari kiprok ini, ini adalah kiprok bekas yang tidak digunakan lagi, mengalami masalah pada jalur lampu di motor. Ini untuk lampunya redup sekali, lampu jalur lampu utama. Lampu besar seperti ini. Lampu motor depan ini sangat redup sekali, jadi tidak digunakan lagi. Dan di sini untuk cara kerja dari sebuah kiprok ini untuk lebih mudah digunakan dalam sistem perbaikan aki motor. Untuk sistem jalur kelistrikan pada sebuah motor, di sini sudah saya siapkan sebuah spool motor, dimana untuk cara kerja dari sistem pengisian atau regulasi dari sebuah kelistrikan di motor saat digunakan. Jadi saat di sini untuk spoolnya ini berputar di dalamnya ini ada di bagian luarnya ada sebuah magnet berputar pada bagian email atau kutub-kutub daripada spoolnya sini, sehingga menghasilkan arus listrik pada bagian spool yang agak besar berukuran sekitar 1 mili 0,8 sampai 1 mm di sini, dan menghasilkan output voltase AC sekitaran mungkin saat stasioner mungkin 30 volt, dan saat dinaikkan volt putaran gasnya ini menjadi mungkin bisa 60 sampai 100 volt, tergantung dari berapa jumlah banyak current atau rumah dari lilitan di spoolnya sini. Jadi semakin banyak arus yang dikeluarkan juga semakin besar, dan voltasenya juga semakin tinggi. Teman, dan di sini untuk sistem kerja dari sebuah regulator atau sistem pengisian pada motor, saat spool ini berputar kemudian menghasilkan arus voltase AC sekitaran katakanlah 30 volt, kemudian masuk ke kabel putih di sini, input yang ke coil, input yang ke kiproknya sini atau regulatornya. Seperti ini. Yang warna putih ini adalah jalur input masuk dari spool, dari spool mesin. Kemudian yang di sini adalah jalur ke bodi motor atau negatif. Dan di sini ada jalur saat motor ini berputar, karena di sini bagian negatif. Kemudian input yang ke spool ini 30 sampai 60 volt. Jadi di sini dibutuhkan output sekitar 14,5 volt pada sistem pengisian aki di motor. Aki 12 volt. Ini adalah sistem kerja dari sebuah spool pengisian di motor karburator yang lama. Ini banyak kepunyaan dari motor lama seperti Absolut Revo, mungkin Mio lama, kemudian Shogun 125 yang masih memakai karburator. Ini Beat lama juga menggunakan seperti ini. Dan di sini saya akan coba berbagi pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini saya sering belajar tentang sebuah perbaikan aki, dan dimana untuk kondisi aki yang sudah saya perbaiki kemarin, untuk aki kering seperti ini, aki bebas perawatan dengan kapasitas 12 volt 12 volt 5Ah ini, setelah saya lakukan perbaikan di sini untuk waktunya sekitar 1 hari 1 malam. Saya gunakan cas kiprok motor seperti ini.
Dan di sini saya akan mengecek dari beberapa bagian pada aki ini saat dilakukan perbaikan. Dan untuk kondisi dari fisik aki ini masih dalam kondisi lurus atau bagus. Ini adalah syarat utama untuk sebuah aki yang akan diperbaiki. Dan di sini saya akan mengecek jumlah air aki yang ada di dalamnya yang setelah saya tambahkan kemarin. Oke teman, di sini saya akan mengecek. Saya sudah siapkan sebuah botol air mineral dan kemudian sedotan dari ballpoint, dan di sini saya akan memasukkan ke lubang nomor 1. Oke, saya sedot seperti ini. Oke. Ini tadinya kemarin saya tambahkan cuma sedikit. Oke, saya tambahkan lagi. Oke, saya cek nomor 2, ini terlalu banyak. Oke, di sini kelihatan ada air aki yang masuk. Kemudian yang ketiga, oke, saya kira-kira di atasnya sedikit, ini saya tekan seperti ini. Oke, kemudian saya sedot. Oke, ada airnya sedikit. Oke, nomor 2, nomor 3, ini nomor 5. Oke, saya kurangi. Oke, ini agak banyak ini. Oke. Karena saat dilakukan perbaikan, ini untuk setiap selnya penguapannya berbeda. Dan di sini saya cek lagi yang lubang ke-6. Oke, lubang ke-6. Oke, ini. Oke teman, dan di sini saya akan menutup dari karet di dalamnya sini karena kemarin sudah saya lepas. Oke, saya lepas. Ini saya masukkan lagi untuk karetnya. Ini ada 6 buah. Oke, saya masukkan lagi. Oke. Dan kita lihat nanti hasilnya setelah dilakukan perbaikan. Oke, dan di sini penutupnya. Oke, penutupnya seperti ini. Saya paskan. Oke, sebentar bos. Oke, sudah masuk rapat. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan sebuah solder. Oke, solder plastik, dan di sini saya akan menutup dari bagian yang di plastiknya tadi. Oke, seperti ini. Oke, saya pastikan menutup rapat. Ini di bagian sebelahnya. Oke, seperti ini kita tutup rapat semuanya. Dan di sini saya akan sebentar akan bersihkan sisa dari soldernya. Oke teman, dan untuk aki kering atau bebas perawatan seperti ini, kita bisa tambahkan cairan aki. Untuk kondisi aki ini sudah mulai melemah atau saat digunakan kelistrikan motor atau starternya itu tidak kuat, tapi untuk klakson ini juga masih nyaring.
Jadi di sini bisa menambahkan air aki yang biasa ke dalam lubang ke-6 lubangnya. Dan di sini saat penutupan dari lubangnya ini sangat penting sekali di bagian ventilasi dari sebuah aki kering, karena sama-sama aki kering seperti ini sama dengan aki basah yang ada lubang pada bagian di setiap lubangnya sini, di bagian sini. Untuk aki seperti ini lubang ventilasinya di bagian sini ini tidak boleh tertutup, karena saat dilakukan pengisian atau sistem pengecasan pada aki atau pada saat digunakan di motor, jika terjadi tekanan di dalamnya sini, ini bisa menyebabkan terjadinya reaksi pada penutupnya sini yang bisa menyebabkan bergelembung dan terjadinya keretakan pada sel aki. Ini adalah hal penting dari sebuah perawatan dan sistem ventilasi pada sebuah aki. Untuk semua aki ini mungkin sama saja, tapi letak dari ventilasinya ini mungkin berbeda. Ada di bagian sini, kedua sini, ada yang di bagian sini. Jadi ini sangat penting sekali untuk mengecek dari lubang ventilasinya. Oke teman, dan di sini saya akan mengecek dari aki ini apakah normal kembali atau bisa berfungsi lagi. Oke, untuk aki ini kemarin sekitar 11 volt 10,9, dan di sini saya akan mengecek pada aki ini berapa voltasenya sekarang. Oke, 12,6. Sangat bagus sekali untuk aki 12 volt, dimana saat terbuka seperti ini untuk voltasenya amannya di 12,4 volt ke atas. Jadi di sini masih kondisi bagus, dan di sini saya akan coba tes dari aki ini apakah masih bagus. Saya gunakan dop lampu motor. Kebetulan untuk lampu ini ada jalur satu lampu yang putus, jadi saya gunakan cuma 2. Untuk kapasitas lampunya di sini sekitaran bawaan motor ini biasanya 12 volt 25 watt. Untuk arus yang dikeluarkan lampu ini saat menyala ini sekitaran 2 ampere, dan saya akan coba tes sekitaran 2 ampere berapa pelepasan voltasenya. Masih 12 volt. Masih 12 volt. Teman, dan di sini saya akan coba gunakan alat tes lain menggunakan shunt resistor 10 ohm. 5 watt 10 ohm. 5 watt 10 ohm yang saya paralel atau saya gabungkan seperti ini sebanyak 4 buah. Untuk satu shunt resistor menghasilkan arus sekitar 1,1 ampere. Saat dihubungkan seperti ini, bagian positif dan negatif menghasilkan 1,1 ampere. Jadi saat memakai 4 shunt resistor ini menghasilkan arus beban saat dilakukan tes sebesar 4,5 ampere. Sekitar 4,5 ampere. Saya akan coba tes arus bebannya. Seperti ini. Sudah menyala, dan di sini akan coba tes. 12,4 volt. Saya akan coba tekan sekitaran 15 detik sesuai yang ada pada cas aki BRT Imax. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Teman, tertahan di 11,6 volt, dan di sini untuk shunt resistornya ini suhunya lumayan. Lumayan sudah mulai naik. Sudah melakukan tes beban, dan di sini 11,6 volt. Ini dalam kondisi masih bagus, karena saat dilakukan pengetesan
beban arus sekitar 4,5 ampere. Oke, untuk pelepasan voltasenya di sini masih di 11 volt. Jadi minimal ini 11 volt. Jadi kondisi aki ini masih bagus, dan di sini saya akan coba menggunakan baterai analyzer bagaimana kondisi arus yang tersimpan di dalamnya. Oke, ini agak panas bos. Oke, sebentar. Oke teman, saya coba tes dulu pakai baterai analyzer 12 volt. Oke, ini jika teman-teman membeli di all shop, oke, nanti saya cantumkan di tab pembelian. Oke, ini untuk yang model-model lama ini dulu tergolong sangat mahal, sekitaran 400 ribuan lebih, dan sekarang sudah ada banyak yang harga terjangkau, mungkin sekitaran 300. Ini untuk kualitas atau cara kerjanya sama. Jadi untuk lebih memudahkan suatu kondisi aki, voltase masih bagus tetapi tidak kuat untuk dilakukan starter, ini bisa menggunakan baterai analyzer ini, dan hasilnya ini sangat akurat sekali. Oke, jika teman-teman tidak menggunakan baterai analyzer juga bisa langsung di tes di motor menggunakan dinamo starter. Ini sama saja untuk cara pengetesannya. Oke, dan hasilnya juga sama 11 volt ke atas untuk aki yang masih kondisi bagus saat dilakukan pelepasan voltase. Dan di sini saya akan tes menggunakan nilai CCA atau nilai ampere sebesar 100 ampere. Oke, saya on test. Oke teman, dan di sini untuk kondisinya di 12,41 volt dan nilai resistansinya 35,44 miliohm. Oke, dan untuk nilai CCA di sini sudah saya lakukan pengisian atau sistem perbaikan menggunakan cas kiprok motor selama hampir 24 jam nonstop. Di sini aman karena untuk voltasenya ini berhenti di 14,5 volt walaupun dibiarkan atau dilakukan pengisian selama 24 jam nonstop, tidak merusak akinya, bahkan sekali lebih bagus arus penyimpanan di dalamnya sini, di dalam setiap selnya. Oke, dan untuk nilai penyimpanannya di sini nilai pengetesannya 100 CCA, dan di sini untuk hasilnya 72,27 CCA atau ampere. Jadi di sini sudah sangat bagus untuk melakukan kelistrikan, terutama untuk arus beban yang lebih besar, terutama dinamo starter motor. Jadi di sini kita bisa lihat tadi saat pengetesan menggunakan shunt resistor di 11,6 volt. Jadi dengan cara melihat pelepasan voltase pada saat dilakukan tes beban menggunakan shunt resistor 4 buah ini, ini bisa mengetahui dari arus yang ada pada aki ini di dalamnya, ataupun juga bisa menggunakan lampu motor seperti ini. Dengan di jumper, dengan menyalakan mungkin dua lampu seperti ini. Kita gabung kedua lampu ini pada saat dilakukan tes beban. Jadi 4 titik lampu ini kita nyalakan semuanya dan kita tahan sekitar mungkin 10 detik, dan saat dilakukan pelepasan voltase atau menyalakan lampunya ini, voltase dari aki ini harus di 11 volt ke atas. Jadi di sini untuk kondisinya masih bagus akinya. Dan saat dicas juga tidak mengalami panas. Teman, dan di sini saya akan coba melakukan pengisian atau mengecas lagi pada aki ini. Di sini sudah saya siapkan jaket akinya, sebentar bos. Saya pasang dulu.
Oke, 12,4 saya on kan atasnya. Oke teman, ini sudah mulai naik di 14,4 volt, kemudian mulai berhenti di 14,46 volt. Ini otomatis, dan tentunya saat dilakukan pengisian ini walaupun dibiarkan sekitar mungkin 24 jam 12 jam nonstop, ini juga tidak bermasalah. Dan di sini sedang melakukan pengisian, dan untuk arus pengisiannya seperti ini setelah dilakukan tes beban. Di 2 ampere, 2 ampere. Karena tadi sudah melakukan beberapa tes, arusnya masih kurang atau kosong, dan setelah 2 ampere terus menurun, mendekati 0, ini arusnya sudah mulai kembali lagi atau daya simpannya sudah naik lagi. Dan voltasenya 14,42. Teman, dan di sini untuk kiprok motor yang saya beri kabel seperti ini, 3 kabel, yang hitam negatif, kemudian yang merah positif, yang putih ini adalah jalur input. Dan di sini saya akan coba untuk melakukan pemasangan pada sebuah trafo. Saya lepas dulu. Saya akan coba dengan tes lain. Saya gunakan trafo. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah trafo 5 ampere CT. Yang di bagian sebelah kanan sini, yang sebelah sana ini adalah yang ke PLN 220 ke 220, dan di sebelah sini yang sebelah kamera sini adalah yang ke outputnya, dimana ke kumparan sekundernya. Dan di sini untuk voltase yang saya pilih pada trafo ini adalah 0. Yang CT, ini CT, kemudian 18 saya kasih 2 buah diode 6 ampere yang strip putih ini menghadap keluar, dan di sini saya masukkan jalur ke koilnya, ke kiproknya sini. Sebentar bos, ya taruh sini. Saya sambungkan dulu ini yang putih ke input dari kiproknya sini. Saya lilit seperti ini. Ini sebaiknya disolder. Kemudian yang hitam ke negatif atau jalur ke CT. Negatif, yang hitam ini jalur ke kiproknya sini. Seperti ini. Kemudian yang merah ini ke positif. Ke positif seperti ini. Ini sudah tersambung. Teman, dan di sini untuk jalur yang positif, di sini saya modifikasi atau saya tambahkan 2 buah diode 6 ampere, yang dimana saat dipasang pada jalur negatif, di sini langsung ke sebuah saklar on off. Jadi saat dilakukan perubahan tombol saklarnya, di sini menyambung ke 1, menyambung. Jadi bagian negatif dari kiprok langsung ke negatif CT atau ke negatif dari aki. Dan jika saya off kan pada tombolnya sini, jalur negatif ini melalui 2 buah diode, dimana untuk stripnya yang putih ini menghadap ke aki atau menghadap ke output dari CT atau menghadap ke negatif aki. Ini tidak boleh terbalik, negatifnya menghadap ke negatif aki. Jadi untuk arahnya negatif dari kiprok, kemudian
melalui diode. Strip putihnya ini menghadap ke negatif aki, seperti ini. Dan jika saya on-kan seperti ini, arus yang mengalir dari negatif kiprok ini langsung ke negatif aki. Ini adalah modifikasi dari jalur negatifnya untuk menambahkan output voltase pada jalur pengisian ke plus aki, dimana saat tidak menggunakan diode seperti ini outputnya nanti 14,5 volt, dan jika saat menggunakan dua buah diode ini, satu diode menaikkan 0,5 volt, jadi saya tambahkan dua buah diode ini menghasilkan atau menambahkan 1 volt, nanti outputnya sekitaran 15,5 volt. Dan saya akan mencoba untuk kiprok ini apakah berfungsi. Oke, di sini sudah saya siapkan akinya tadi, saya pasang jabetnya bos. Oke, sebentar. Yang negatif. Dan untuk jenis cas kiprok ini tidak boleh terbalik untuk pemasangannya. Oke, untuk voltase dari akinya 12,8 volt. Oke, saya akan coba sambungkan ke PLN. Sebentar. Oke, saya sambungkan ke PLN. Oke, sudah melakukan pengisian. Ini kipasnya sudah berputar. Bisa kasih kipas untuk pendinginan. Oke, seperti ini. Sudah melakukan pengisian, berhenti di 14,5 volt. Ini sesuai dengan output kiprok bawaan motor. Jadi tadinya kiprok ini mengalami short pada bagian jalur lampu utama, jadi bisa memanfaatkan dari kiprok ini. Jika teman-teman mempunyai sebuah kiprok yang tidak bisa digunakan tetapi untuk jalur pengisian masih normal, dan saya akan coba untuk menggunakan dua buah diode ini saat melakukan pengisian, karena di sini ini jalur normal, negatif langsung ke negatif aki, negatif kiprok langsung ke negatif aki. Jadi di sini saya akan merubah dari negatif kiprok melalui dua buah diode kemudian ke negatif aki. Bagaimana untuk hasilnya? Bisa rubah dulu. Oke, 15,7 volt, sudah naik sekitaran 1 volt. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa kekurangan atau videonya terlalu panjang, mohon dimaklumi, dan terima kasih atas waktu dan kunjungannya. Jadi di sini untuk sistem perbaikan dari sebuah aki bisa menggunakan sistem dari kelistrikan sebuah motor, dimana dengan menambahkan trafo atau sistem pengisian pada spool motor, ini bisa menggantikan sistem pengisian pada saat dilakukan perbaikan sebuah aki. Oke, menggunakan kiprok motor. Oke, tentunya yang orisinil. Ini kebetulan adanya yang warna hijau teman. Ini ada yang warna hitam, punyanya Honda. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.